Pernahkah Anda merasa bahwa apa yang tampak di depan mata Anda, realitas yang Anda jalani sehari-hari, itu sebenarnya beda banget sama kebenaran aslinya? Itu pertanyaan pembuka yang lumayan berat ya. Iya kan? Coba Anda bayangkan sejenak. Gimana kalau dunia fisik yang kita sentuh, orang-orang yang kita lihat sehari-hari, itu pada dasarnya cuma kayak sebuah tirai panggung. Betul, sebuah fasad ya. Tepat. Dan di balik tirai itu ada realitas yang jauh lebih masif, lebih membingungkan, dan beroperasi pakai aturan yang sama sekali di luar nalar kita. Masuk akal. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi yang sangat padat, intens, dan mungkin akan menantang cara mendasar Anda memandang dunia spiritual. Ya, kita akan melihat lebih jauh dari sekedar permukaan. Benar sekali. Kita akan menelaah transkrip dari sebuah video YouTube yang berjudul Is God's Manifestation Present on Earth? Atau apakah manifestasi Tuhan hadir di bumi? Dari saluran The Mahdi Has Appeared. Oke. Misi penelusuran kita kali ini adalah membongkar konsep teologis kuno tentang gimana wujud ilahi itu bermanifestasi di dunia fisik ini. Kenapa penampilan visual itu seringkali dirancang untuk menipu. Ya, sengaja mengelabui. Betul. Dan bagaimana hal itu dikonseptualisasikan sebagai ujian terberat buat umat beriman. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam nih, ada satu hal krusial yang perlu kita sepakati bersama dulu. Silakan. Catatan penting nih buat Anda yang mendengarkan. Iya, untuk Anda yang lagi dengerin, penting banget untuk dipahami kalau materi yang bakal kita bedah ini menyentuh klaim-klaim teologis yang sangat spesifik. Dan ini lintas tradisi agama besar dunia. Untuk membedah ya, menganalisis dan memahami ide-ide di dalam sumber aslinya. Kita nggak lagi memihak ya? Sama sekali nggak. Kita tidak menghakimi atau mendukung pandangan doktrin manapun. Kita murni posisinya sebagai pengamat. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan pemantik yang mungkin kedengarannya remeh, tapi sebenarnya ngebuka gerbang ke konsep yang masif. Apa itu? Kalau entitas spiritual setingkat malaikat turun ke bumi, apakah mereka makan? Nah, argumen dari saluran ini bawa kita ke komparasi lintas teks yang luar biasa. Coba kita lihat kisah Abraham atau Ibrahim. Oh ya, yang kedatangan tamu itu? Betul, di narasi Genesis atau Kitab Kejadian, diceritakan Abraham ini kedatangan 3 tamu misterius. Dan dia sadar mereka bukan manusia biasa kan? Iya, dan dia langsung menyajikan roti, mentega, susu, daging anak sapi. Dan menurut teks Genesis itu, para malaikat tersebut benar-benar duduk dan memakannya. Memakan makanan fisik? Betul. Tapi, nah ini yang paling menarik dari hal ini, coba kita sandingkan dengan tradisi Islam di Al-Quran surah 51. Ceritanya kan mirip banget ya? Identik awalnya. Abraham bawa daging anak sapi pangdang yang gemuk. Tapi tangan para tamu itu sama sekali nggak menyentuh makanannya. Mereka nggak makan. Wah, respons Abraham gimana tuh? Dia ketakutan, curiga. Di budaya Timur Tengah kuno, kalau tamu nolak makanan, itu sinyal bahaya. Kayak bawa niat buruk gitu. Pasti tegang banget. Iya, sebelum akhirnya mereka bawa kabar gembira soal anak. Tapi kontradiksi kecil soal makan dan nggak makan ini sebenarnya fondasi buat konsep ilusi fisik. Jadi pertanyaannya apakah teks yang satu salah dan yang lain benar? Nah, pandangan radikal di materi ini justru menjembatani keduanya pakai kisah klasik dari kitab Tobit. Kitab Tobit. Buat Anda yang belum familiar, kitab Tobit ini teks kuno yang ada di Alkitab Katolik tapi nggak masuk versi Protestan. Kisahnya tuh sinematik banget. Tragis juga ya sebenarnya. Iya, Tobit ini orang Israel yang taat banget di pengasingan Niniwe. Dia diam-diam nguburin jenazah orang sebangsanya. Suatu hari matanya kejatuhan kotoran burung dan dia jadi buta. Di saat yang sama ada Sarah juga kan? Betul, di kota lain ada Sarah. Dia depresi karena 7 suaminya berturut-turut mati di malam pertama pernikahan. Dibunuh iblis namanya Asmodeus. 2 orang di titik terendah, lalu doa mereka dijawab dengan turunnya malaikat Rafael. Iya. Tapi Rafael ini nggak turun pakai sayap bercahaya gitu. Dia nyamar ya. Ya, dia nyamar jadi pria, manusia biasa. Terus dia nemenin anak Tobit, Tobias, dalam perjalanan panjang. Rafael ngajarin cara pakai hati ikan yang dibakar untuk ngusir iblis Asmodeus itu. Bikin semacam salep juga kan dari ikan buat nyembuhin mata Tobit? Tepat. Dan setelah semua keajaiban selesai, identitas aslinya terungkap. Rafael bilang satu kalimat yang jadi poros argumen kita hari ini. Apa kata dia? Dia bilang, ketika kalian pikir kalian melihatku makan, aku sebenarnya tidak makan apa-apa. Itu hanya terlihat seperti itu. Hanya terlihat seperti itu.
Wow, konsep ilusi persepsi ini kental banget ya ternyata. Banget. Teks Islam juga pakai konsep serupa untuk peristiwa penyaliban Yesus kan? Dijadikan tampak seperti itu bagi mereka yang melihatnya. Jadi intinya dunia fisik ini kayak layar proyektor aja ya, menampilkan ilusi material yang nutupin realitas spiritual aslinya. Betul sekali. Nah, itu bawa kita ke mikir yang lebih ekstrim nih. Coba Anda bayangkan rekan kerja Anda atau bos yang sering bikin Anda kesel. Pasti ada ya yang kayak gitu. Pasti, Anda tahu kelemahan mereka, tahu mereka butuh makan, bisa sakit. Gimana kalau sosok biasa itu tiba-tiba diungkapkan sebagai malaikat? Susah kan percayanya? Akal sehat pasti nolak. Nah, sumber kita ini ningkatin levelnya. Gimana kalau wujud manusia yang tertindas, tak berdaya, bahkan terbunuh, itu adalah manifestasi Tuhan, Sang Pencipta sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai ujian terberat. Ujian paling sulit buat seorang monoteis. Kebayang sih beratnya. Di materi ini dikasih contoh anekdot historis soal Salman Al-Farsi. Diceritakan pasca wafatnya Nabi, situasinya kacau. Ali ditangkap, diikat rantai, diseret oleh Abu Bakar dan Umar. Iya, Salman jadi saksi mata. Padahal teks ini nempatin Salman di tingkat keimanan tertinggi, level 10 loh. Sebentar, kalau Salman imannya setinggi itu, dan Ali diyakini pegang kuasa kosmik, bukankah lihat Ali diseret gitu bakal ngehancurin iman pengikutnya? Kepat. Salman pun dengar bisikan keraguan tajam di kepalanya. Dia mikir, kalau Ali benar punya kuasa, kenapa bumi nggak menelan orang-orang ini? Di mana para malaikat? Keraguan yang sangat logis dong. Sangat manusiawi. Tapi teks mencatat, keraguan itu berhenti di tenggorokannya dan keluar lagi. Nggak sampai masuk ke hatinya. Cuma di permukaan aja rasionalisasinya ya? Iya, ini bukti betapa brutalnya ujian melihat realitas tak terlihat di balik tubuh fisik yang lemah. Kalau kita kaitkan ke gambaran yang lebih besar, kenapa sih harus bermanifestasi dengan atribut manusia normal? Punya istri, musuh, bisa sakit. Untuk nyaring umat, ini ujian kemurnian. Tuhan bermanifestasi dalam kelemahan supaya umat nggak menyembah tubuh fisiknya. Menolak idolatrik fisik ya? Betul. Teks ini menuduh umat Kristen historis jatuh ke perangkap itu, menuhankan Yesus karena nggak menikah dan punya mujizat, nganggap fisik itu sendiri adalah Tuhan. Memisahkan esensi dari kelemahan fisik ini ibaratnya kayak jalan yang sangat tajam ya. Di teks disebutnya surat, Surat, jalan ketaatan. yang sering dibilang lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari sehelai rambut. Nah, ketajaman jalan ini bukan halangan fisik melompati neraka kayak gambaran tradisional. Terus apa dong? Ini ujian mental. Ujian tentang menjaga rahasia monoteisme tingkat tinggi. Melepaskan kata-kata di saat yang salah itu bahaya banget. Maksudnya, ngebocorin rahasia kalau Tuhan bermanifestasi dalam manusia lemah tadi. Ya, kalau rahasia ini disebar ke publik yang nggak siap, dampaknya destruktif. Orang awam pasti langsung nolak ya. Mereka nggak sanggup menerimanya. Mereka bakal ngelapor ke penguasa atau tiran. Akibatnya malah terjadi kebingungan massal dan persekusi. Ibarat Anda punya dokumen rahasia negara, terus Anda sebar di media sosial tanpa konteks, pasti kacau. Dan ada konsekuensinya kan buat yang ngebocorin? Konsekuensinya fatal. Dihukum dengan penderitaan, kemiskinan, kehinaan sosial. Dan yang paling parah, dia akan jatuh dari peringkat spiritualnya yang tadinya udah mau sempurna. Dilempar ke titik nol lagi, cuma gara-gara mulutnya nggak bisa dijaga. Tepat. Menjaga rahasia itu fondasi mutlak dari jaran Shirot tadi. Jadi, gimana sebenarnya struktur arsitektur kosmik ini bekerja di bumi? Sumber, kita memecahnya jadi hierarki Tritunggal manifestasi ya. Ya, ada 3 lapisan utama. Makna atau mana, nama atau ism, dan pintu atau bab. Coba kita urai satu-satu. Yang paling tinggi itu mana? Mana ini esensi ilahi murni. Realitas tertinggi, sering disebut hua. Ini nggak bisa diketahui langsung sama akal manusia. Terlalu absolut ya? Betul, dia bersembunyi di latar belakang, tapi terhubung sebagai cahaya kesadaran yang sama. Karena terlalu absolut, butuh perantara. Nah, perantaranya ini yang lapisan kedua, isem atau nama. Ya, ism ini wajah Tuhan yang terlihat di bumi. Manifestasi fisiknya. Kayak Muhammad, Yesus, Musa, Abraham, Yusuf, mereka ini antarmuka antara kemutlakan Tuhan dan manusia kan? Tepat. Tapi karena mereka kelihatan kayak manusia biasa yang makan tidur, manusia awam susah ngenalin mereka. Makanya butuh lapisan ketiga, sang bab atau pintu.
Pintu ini adalah pemandu di lapangan. Mereka lah yang nunjukin jalan ke ism. Sumber ini nyebut tokoh kayak Salman, Safina, Kumbar, Mufaddal sebagai pintu-pintunya. Menariknya, teks ini nafsirin ayat Al-Fatihah, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat itu merujuk ke para bab ini ya. Betul sekali. Anda berdoa supaya ditunjukin jalan oleh pemandu-pemandu seperti Salman. Struktur 3 lapis ini makin rumit dengan adanya dinamika natik dan samit, entitas yang berbicara dan yang diam. Ini fascinasi lainnya dari teks ini. Di setiap era, selalu ada satu sosok yang vokal di publik dan satu yang diam. Kayak juru bicara dan bos di baliknya dong. Analoginya pas banget. Logika kita pasti ngira yang ngomong di depan itu pemegang otoritas tertinggi kan? Iya, yang deklarasi kebijakan. Padahal, entitas yang berbicara selalu cuma jadi petunjuk, argumen buat eksistensi entitas yang diam di sebelahnya. Dan entitas yang diam itu sebenarnya adalah manifestasi Tuhan yang posisinya jauh lebih besar. Jadi pas yang bersuara itu bikin mukjizat, arahannya sebenarnya dari sosok diam yang kelihatan kayak pengikut biasa aja. Tepat. Kekuatannya mengalir dari yang diam. Wow, ini bakal ngebongkar pemahaman dasar banyak orang sih. Dan ngomong-ngomong soal ngebongkar pemahaman, nah disinilah bagian yang sangat menarik dari materi ini. Ujian puncaknya. Kondisi di mana ekspektasi versus realitas itu diuji habis-habisan. Tingkat pengetahuan spiritual atau gnosis cuma bisa naik kalau kita terus berserah diri kan? Dan penyerahan diri ini bukan sekedar rajin ibadah ya. Ini berarti nerima manifestasi Tuhan walau wujudnya di luar nalar. Bayi yang bisa bicara dengan fasih kayak Yesus di buayan? Atau bermanifestasi dalam ras, warna kulit, hitam atau putih yang berbeda dari ekspektasi sosial Anda. Tapi jujur aja, nerima ras beda itu kan masih masuk nilai toleransi ya. Ujian ekstrimnya itu pasang manifestasi ngerubah hukum agama secara drastis kan. Nah, ini yang bikin akal sehat memberontak. Sang perwujudan bisa mendeklarasikan yang tadinya diharamkan jadi halal. Wah, kacau sih. Dia bisa tiba-tiba nyuruh pengikutnya ganti agama. Besok jadi penganut Yahudi, Buddha, atau Hindu. Bahkan nyuruh tindakan yang tabu banget di masyarakat ya. Zina terang-terangan atau nyukur rambut cuman di bagian tengah kepala. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Anda menyembah hukum dan norma sosial atau pembuat hukumnya? Pasti pengikutnya ngerasa jijik dan nolak pakai insting moralnya. Memang sengaja didesain gitu. Tapi kalau mereka benar-benar yakin itu Tuhan yang bermanifestasi, mereka nggak akan ragu sepersekian detik pun. Ketundukan absolut inilah yang ningkatin kemurnian mereka. Menarik. Terus ada satu klarifikasi vital nih soal mujizat. Kalau sosok wadah fisik ini operasinya pakai kuasa Tuhan, kenapa Yesus nggak teriak aja nyuruh orang nyembah fisiknya pas dia bikin burung dari tanah liat? Karena teks ini mati-matian jaga kemurnian monoteisme. Yesus sendiri nyatain itu bukan kekuatannya sendiri. Jadi Tuhanlah yang berkehendak ya? Ya, mana yang bekerja melalui wadah isem pada saat itu. Tuhan senang muncul dalam ciptaannya sesuai kehendaknya, tapi esensi abadi nggak bercampur sama wadah fana itu. Oke, mari kita rangkum penelusuran ini. Transkrip ini nyajin pandangan radikal soal iman. Monoteisme di sini bukan cuma meyakini Tuhan itu ada di awang-awang, Bukan cuma konsep kognitif. tapi sebuah kapasitas untuk mengenali dan menaati kehendak ilahi yang kerja di dalam wadah manusia biasa, yang punya kelemahan, bahkan bertentangan sama logika sosial kita. Kalau kita tarik ke relevansi buat pendengar kita, buat Anda, meskipun ini teks teologis padat, intinya itu nyentil kita banget. Gimana tuh? Konsep ini nantang kita untuk melihat melampaui kemasan fisik. Seberapa sering kita melewatkan wawasan berharga cuma karena pembawanya nggak punya gelar akademis atau penampilannya nggak meyakinkan? Kita sering tertipu sama ilusi otoritas luar ya. Sangat sering. Nah, sebagai penutup, saya mau biarkan Anda merenungkan satu pertanyaan provokatif ini. Bawa ini ke kehidupan sehari-hari Anda. Silakan. Mengingat argumen bahwa realitas tertinggi sering dikonseptualisasikan bersembunyi dengan sempurna di balik wadah yang penuh kekurangan dan membingungkan, gimana Anda bisa yakin kalau orang yang paling bikin Anda frustrasi hari ini, atau interaksi paling aneh yang baru aja Anda alami, bukanlah sebuah ujian tersembunyi terhadap karakter dan pemahaman Anda sendiri?